Baiklah, selamat malam. Nilo Putu Nita Primantari. Hari ini Bapak akan membahas tentang seminar proposal. Nah, jika seminar proposal tugas akhirnya dihilangkan, ya. Ini juga salah ini. Nah, ini ya. Ini nanti cuma seminar proposal, ya. Tugas akhirnya dihapus, ya. Ini dari awal lah salah ini. Nah, di sini kamu mengambil judul ya, Sistem Informasi Pengelolaan Data Pegawai pada CV ARI Mikro ya. Di sini PA satunya pembimbing skripsi dan seminar ini Desa ya, Bu Desa Made Dwi Utami Putra. Dan untuk revisinya, nah di sini ya, kamu bisa lihat ya. Nah, ini untuk untuk di bawahnya ya. Ini Stikom Indonesia, ini sebenarnya taruh di bawahnya sini ya. Jangan sampai meloncat ke halaman berikutnya ya. Nah, dan di sini tentu kamu harus naikkan lagi ya. Nanti delete saja, delete sampai muncul ya yang di bawahnya itu. Nah, ini ya. Sampai dia ini ya muncul paling bawahnya itu adalah program studi Teknik Informatika Stikom Indonesia. Kemudian halaman sengaja dikosongkan. Selanjutnya ada kata pengantar ya. Nah, di sini kata pengantarnya. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya tugas akhir. Ini bukan tugas akhir, tapi seminar proposal ya. Rahmatnya sehingga gitu ya. Ditanya lagi pembimbing satunya ya. Sehingga seminar proposal dengan judul ya, Sistem Informasi Pengelolaan Data Pegawai pada CV ARI Mikro. Nah, ini kamu taruh ke bawah ini. Seharusnya tarik ke atas ya. Nah, di sini tentu jangan huruf kapital semuanya judulnya ya, pakai tipe title ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, itu ya. Nah, itu diperbaiki pada ya CV ARI Mikro ya. ARI Mikronya juga jangan kapital semua ya. Depannya saja kapital, yang lainnya huruf kecil. Atau istilahnya type title ya. Nah, itu diperbaiki. Dapat diselesaikan. Nah, di sini Bapak berikan tanda warna merah, berarti harus diperbaiki ya. Kemudian penulis menyadari dalam menyelesaikan ya laporan tugas akhir, bukan tugas akhir, kamu belum masuk tugas akhir ya. Setelah kamu lulus seminar proposalnya baru masuk ke tugas akhir gitu ya. Nah, di sini ganti ya, laporan seminar, laporan proposal seminar ya. Ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu dalam membimbing dan membantu ya, baik secara moral, materi ya. Ini komanya jangan diisi koma ya, karena di sini ada dan ya. Nah, di sini Bapak tandai berarti ada yang dikoreksi ya. Ilmu pengetahuan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih ya kepada Bapak Dewa Made Krisnamuku sebagai Ketua Stikom Indonesia, Bapak Kurniawan Widiarto
dan seterusnya ya. Nah, di sini Indonesianya pakai tipe title saja ya. Kemudian ibu desa, bukan bapak ya. Nanti ibunya tersinggung nanti ini. Kamu ganti ya. Ganti jadi ibu. Dia bukan bapak ya. Ibu desa Made Dwi Utami Putra. Kemudian nama bapak saya sendiri ya. Nah, di sini ada, nah ini nanti isi spasi ya. Isi spasi di sini ya. Dan berikan satu spasi ya. Nah, di sini berikan satu spasi. Ini kamu berikan jeda ini. Nah, caranya klik kanan paragraf. Kemudian buat 0 di sini ya. Kemudian single. Nah, itu ya. Itu diperbaiki. Ini Bapak lihat kamu banyak sekali salah ini. Dan teman. Nah, dan teman T-nya kecil ya. Ya, biarpun kamu copy paste, tapi copy paste-nya kamu harus bagus juga ya. Yang telah banyak memberikan semangat ya. Ini bukan semangan kamu buat ya. T diganti ya, jangan menggunakan N ya. Dukungan dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik dan tepat pada waktunya ya. Ini berikan 1,27 ya. Nah, ini kamu salah lagi nih. Ini di blok semua, lalu ini diberikan 0 cm di sini. Kemudian berikan di 1,27 cm ya. Ini juga di blok, kemudian fullkan ke kiri semua. Lalu ini yang bawahnya tarik sedikit di bawah ke 0,5 cm. Berikan left tab. Nah, itu ya caranya ngedit ya. Kemudian untuk itu kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan sangat penulis hargai. Nanti kamu berikan jeda ya, jangan disambung. Berikan saja kurang lebih 6 poin ya. 6 poin saja ya. Kemudian nah di sini Denpasar 18 Oktober ya. Ini udah bulan Desember ini. Kamu belum selesai ini. Jika tidak diperbaiki, Bapak tidak akan ACC ya. Biarpun pembimbing satunya sudah ACC. Kemudian daftar isi. Nah, kemarin Bapak sudah infokan bagaimana untuk daftar isinya. Jadi Bapak lewati saja ya. Ini lihat aja hancur ini ya. Bapak sudah berikan caranya kemarin ya. Namun belum sampai sekarang kamu belum perbaiki gitu ya. Selanjutnya nanti di enter ya. Daftar tabel itu dibawa di halaman berikutnya ya. Jangan disambung ya. Nah, kemudian di sini ada gambar ya. Gambar 3.1. Nah, seharusnya tidak ada kata gambar di sini. Seharusnya cuma ada kata tabel ya. Nah, di sini kamu salah ini. Perbaiki ya.
Selanjutnya daftar gambar kamu bawa ke halaman berikutnya, jangan dijadiin satu seperti ini ya. Nah itu ya. Kemudian ini di enter ya, ini taruh ke bawah ya. Ya nggak mau kan, karena kamu menggunakan daftar isi secara otomatis ya. Boleh menggunakan otomatis asalkan dia terstruktur ya, terstruktur dan rapi ya. Lihat aja seperti ini ya, gampang buatnya namun hasilnya hancur ya, jadinya tidak bagus ini ya. Seharusnya daftar gambar dulu, setelah itu baru di bawahnya gambar 3.2 ya. Nanti bagaimana kamu ngaturnya terserah dah ya. Intinya jika tidak bisa menggunakan secara otomatis, gunakan secara manual saja. Selanjutnya ada bab 1. Nah, di sini ada pendahuluan ya. Bagian pendahuluan di sini juga ada kesalahan ya. Nah, ini di sini kamu lihat pada bagian right indent. Nah, di sini kamu right indentnya ini maju ke depan ya, sehingga tidak akan presisi yang ada di tengah-tengahnya ini ya. Sehingga kamu tarik saja full ke kanan ya. Kemudian nah ini untuk bab satunya kamu enter ya, kayak gitu jadinya. Kemudian berikan satu spasi ya. Di sini kamu menggunakan spacing ya, dikasih 0, kemudian berikan single, berikan warna merah ya. Kemudian ada latar belakang. Nah, di sini kamu harus berikan jeda ya, entah itu 3 spasi misalnya ya, 1, 2, mungkin 2 saja ya, 2 ketukan. Kemudian pada latar belakang, nah di sini juga ya, di sini kamu pasti copy paste ini ya, ini tidak rapi ini. Nanti setiap paragraf ya, berdasarkan panduan di TA-nya ya, panduan TA yang sudah diberikan oleh pihak kampusnya itu adalah nilainya 1,27 cm ya, 1,27 cm. Nah, untuk melihat apakah ini sudah 1,27, Bapak rasa belum ya. Di sini juga kamu harus perbaiki, ini harus full ke kiri semuanya ya. Ini kamu kasih jeda nih, kamu udah salah ini ya. Kamu mulai ngetiknya di 0,5 cm ya. Sehingga untuk latar belakang nanti di blok saja ya. Nah, sampai sini aja bloknya. Kemudian nah, klik sekali, sudah dia akan mepet ke kiri, berada di 0 cm. Kemudian untuk nah ini ya, tanda-tanda center tab ini harus dihapus ya, karena penggunaannya tidak sesuai. Kamu double klik, kemudian clear all. Oke ya. Kemudian ini mepetin semua ke kiri ya, sampai berada di 0 cm. Kemudian klik kanan paragraf, kemudian berikan first line. Nah, otomatis dia akan 1,27 cm ya. Ini juga 0 ya untuk spacing after, kemudian line spacingnya single. Oke ya. Nah, selanjutnya, nah ini paragraf pertama dia berada di 1,27 cm ya. Kemudian pada latar belakangnya ini tentu harus diperbaiki juga ya.
Nanti di fullkan saja ke kiri, berada di 0 cm, ya. Otomatis ini akan sejajar, ya. Nah, itu diperbaiki, ya, proses pembuatan paragrafnya. Selanjutnya, untuk paragraf kedua juga disamakan, ya. Nah, ini tidak mau maju ini. Jika tidak mau maju, kita manualkan. Nah, gitu, ya. Nah, aku nggak mau ini ya. Nah, nanti dimajuin, lalu diberikan 1,27 cm. Nah, ini afternya ada lagi, ya. Di sini harus 0, ya. Spacingnya ini single. Ini berikan first line, ya. Lalu oke. Informasi merupakan hasil pengolahan data dari satu atau berbagai sumber yang kemudian diolah sehingga memberikan nilai, arti, dan manfaat. Nah, di sini pertama, ya, 2014. Nomor halamannya tidak usah ada diisi, ya. Ini hapus saja. Untuk mendapatkan informasi tersebut perlu adanya sebuah sistem dan seterusnya, ya. Dan di sini untuk paragraf ketiga, nah paragraf ketiganya nanti di fullkan saja, ya, ke kiri semua, ya. Ini disambung saja nanti, ya, disambung saja CV-nya ini. Karena di sini untuk paragraf 2-nya sedikit sekali, atau ini juga bisa disambung ke paragraf pertama. Nah, ini Bapak sambung saja, ya. Bapak taruh di sini. Sehingga kelihatannya banyak untuk paragraf pertamanya, ya. Kemudian untuk paragraf keduanya coba kita Nah, di sini kita fullkan, ya, ke kiri semua, ya. Kemudian klik kanan, kemudian pilih paragraf 0, kemudian pakai single, ya. Di sini first line. Oke, ya. CV Ari Mikro adalah salah satu minimarket yang berada di Jalan Raya Singapadu, ya, nomor 22 Batu Bulan, Desa Batu Bulan, ya. Itu kata desanya. Desa Batu Bulan, Kecamatan. Nah, ini jangan disingkat, ya. Kecamatan dilengkapi Kecamatan Sukawati, ya, Kabupaten Gianyar, Bali, yang menjual berbagai makanan, minuman, dan juga buah dan sayur. Nah, kamu isi titik di sini, jangan pakai koma, ya. Ari Mikro juga memiliki 19 cabang. CV Ari Mikro juga disebut pelayanan yang ramah dan juga dapat dikategorikan sebagai minimarket dan seterusnya, ya. Ini pemiliknya, ya, Bapak Nyomana Adi Sudirja, ya, yang menjabat sebagai manajer operasional. Menjelaskan bahwa proses pengolahan data pegawai di CV Ari Mikro masih manual, yaitu berbentuk berupa. Nah, ini sudah ada berbentuk lagi berupa, ini sudah ada double ini, ya, yaitu berbentuk arsip, ya. Jadi berupanya dihapus saja karena sudah ada kata berbentuk, ya, atau berupa, yaitu berupa juga bisa, tapi berbentuknya dihapus. Kamu pilih salah satu, ya.
berupa arsip keputusan, surat pengangkatan, surat permohonan, dan formulir isian data pegawai. Nah, di sini untuk paragraf ketiga, nanti di fullkan saja ya ke kiri semua, kemudian klik kanan, lalu pilih paragraf, kemudian pilih first line ya. Pastikan di sini 1,27 cm. Afternya dinolkan saja ya, lalu OK. Nah, di sini sudah 1 cm ya. Nah, terus spasinya single ya. Terdapat beberapa permasalahan yang ditimbulkan dan seterusnya. Bagian HRD hanya melihat kinerja berdasarkan wawancara pegawai dan dicatat menggunakan Excel. Maka perusahaan tidak mengetahui bagaimana perkembangan kinerja pegawai di beberapa cabang ya. Di sini ada CV, hari mikronya ya. Dan seterusnya di sini penggunaan bantuan aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, ini menggunakan italic ya karena menggunakan bahasa asing. Memang sudah dilakukan untuk melakukan perekapan, namun terdapat beberapa keterbatasan dari penggunaannya seperti risiko, kesalahan ketik, dan seterusnya ya. Selanjutnya paragraf berikutnya, nah di sini sudah 1,27 ya. Berdasarkan persoalan tersebut perlu adanya solusi pemecahan masalah untuk membantu CV ya. Misalnya CV-nya isi titik ya. Jadi isi titik di CV-nya ya. Ini semua CV-nya isi titik ya. Karena di sini kamu menggunakan singkatan. Jadi perusahaan persekutuan komanditer. Nah, di sini isi titik aja. Kemudian selanjutnya berdasarkan permasalahan ya. AN-nya kurang ya. Permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Data Pegawai pada CV Ari Mikronya. Di sini titik ya. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, ini juga dihapus yang ada. Nah, rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan yaitu bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan data pegawai pada CV Ari Mikronya. Ini spasi ya, jangan ditempel ya, tanda tanya sama O-nya. Ini juga dihapus apa namanya ini, center tab-nya ya, double klik, clear all. Nah, sudah ada 1,27 cm ya. Adapun batasan masalah yang dibahas dan dibatasi ya pada sistem pengelolaan, ini kurang E ya. Pengelolaan data pegawai pada CV Ari Mikro, yaitu pertama, nah di sini ketentuannya jika di sini 1.3 ya, entah itu 1.1, 1.2 dan seterusnya. Di sini jangan memakai satu kurung ya, pakai aja satu titik ya, jangan pakai ada tanda kurungnya ya. Nanti silakan diubah ya, caranya di blok saja, kemudian pilih numbering, kemudian pilih yang ini ya. Nah, otomatis sudah berubah ya.
Sistem informasi pengelolaan data pegawai dibuat untuk admin dan seterusnya. Sistem membahas mengenai pengelolaan data pegawai saja. Sistem akan menghasilkan output berupa bla 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 dan seterusnya, ya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, di sini double klik clear all. Nah, ini salah semua ini. Salah semua kamu ini. Ini juga ya Bapak tandai bahwa ada yang perlu dikoreksi, ya. Dan di sini untuk tujuan penelitian, adapun tujuan yang ingin penulis dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini, gitu ya. Ini bahasanya agak kaku ini, penulis yang ingin penulis dicapai. Nah, itu bahasanya udah kacau itu. Adapun tujuan dalam penelitian ini, itu aja ya. Simpel aja. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk merancang, ya. Nah, jadi di sini ada koreksi, ya. Jadi kata-kata yang tidak perlu dihapus saja, ya. Adalah untuk merancang dan menghasilkan sistem informasi pengelolaan data pegawai di CV. Nah, di sini dikasih titik, ya, ARI Mikro. Kemudian pada manfaat penelitian juga dihapus pada center tab-nya, double klik, kemudian clear all. Dan pastikan untuk setiap paragraf, ya, berada di 1,27 cm. Nanti silakan dibaca lagi panduan tugas akhir yang sudah disediakan di web sticky-nya, ya. Nah, di sini untuk manfaat penelitian, yang pertama di sini ada mempermudah. Nah, di sini juga diganti, ya, 1 titik, jangan pakai 1 kurung, ya. 1 titik. Nah, itu ya. Mempermudah admin mencari data pegawai yang diinginkan. Nah, ini nanti titiknya jangan ada spasi. Kemudian yang kedua, mempersingkat waktu karena pengolahan, ya, data pegawai menggunakan komputer, sehingga mempermudah dalam proses pendataan data pegawai. Nomor 1.6 juga dihapus ini, ya, center tab-nya. Apa fungsinya ini? Satu center tab-nya ini dihapus saja, ya. Double klik clear all. Nah, ini udah. Nanti ini di fullkan ke kiri, ya. Nah, ini panduannya, ya. Kamu lihat bagian sininya. Kemudian bagian sininya kamu berikan di 1,27 cm, ya. 1,27 cm. Caranya klik kanan paragraf. Kemudian ini nolkan saja, ya, ini single. Nah, ini hangingnya kasih first line. Ini 1,27. Enter. Kemudian untuk bab 1 ada pendahuluan dan seterusnya. Nanti kamu ratakan ke kiri semua, ya. Diratakan ke kiri semua. Nah, kemudian di blok, ya, klik kanan, pilih paragraf, ya. Nah, di sini kamu kasih 0. Nah, labnya jangan sampai ada min di sini, ya. Ini nun, ini 0, ini single. Oke, dah. Itu, ya. Kemudian sekarang baru dirapikan, ya. Kamu bertambahkan lab temp, ya, di sini. Mungkin ditambah lagi, ya, sesuai dengan keadaan, ya, situasinya. Nah, di sini untuk bab 1 pendahuluan kamu kasih ada jeda, ya, ada space. Tekan tombol tab di keyboard. Nah, kayak gitu, ya. Dan kemudian untuk mengulas tentang latar belakang masalah dan seterusnya, kamu tab saja supaya dia di bawah pendahuluan. Kemudian ini tab aja lagi, ya. Kemudian klik kanan paragraf, kemudian pilih 6 poin.
Nah, di sini untuk penjelasannya, untuk kajian pustaka dan landasan teori, kamu tab saja. Ini tab lagi. Udah ada selesai. Ya. Jadi rapi dia. Ini juga diberikan space 6 poin saja supaya tidak terlalu lebar. Ya. Ini tab lagi, ini tab lagi, ini tab lagi. Nah, itu ya. Ya, itu saja untuk pembahasan pada bab satunya yang perlu diperbaiki. Untuk bab 2-nya nanti untuk revisinya Bapak jelaskan setelah sesi berikutnya. Terima kasih.